Saudara, judul dari firman yang saya mau bawakan ini adalah janji Allah kepada Abraham. Kita buka di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi kita ini adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau di bahasa Inggrisnya di King James Version itu berhak menerima janji Allah itu menjadi pewaris dari perjanjian itu. Jadi saudara, kita ini keturunan Abraham, ya. Dan kita ini pewaris dari janji Allah pada Abraham itu juga, saudara. Jadi itu luar biasa. Saudara, kita sering mendengar mungkin ya tentang janji Allah kepada Abraham. Apakah itu? Kita tahu semuanya. Dan tetapi kita tahu mungkin kebanyakan juga tidak menyadari betapa pentingnya janji itu, khususnya buat kita yang sekarang ini hidup di dalam zaman gereja, saudara. Janji itu sendiri sudah dinyatakan itu 4.000 tahun yang lalu, saudara. Jadi janji yang udah sangat lama ya. Tapi kita akan melihat apa masih relevan buat kita nggak yang sekarang kita hidup di zaman gereja ini. Khususnya yang udah 4.000 tahun kemudian, saudara, kita hidup tahun 2022 ini, janji itu bagaimana, saudara? Nah, kita akan menggali lebih dalam tentang janji itu, saudara. Kita akan belajar lebih dalam, dan sebelum kita masuk kepada pelajaran tentang janji ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu siapakah Abram itu, atau Abraham yang nanti dikenal dengan Abraham. Siapakah dia itu, saudara? Nah, kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 26 ya, ini nggak ada di slide, tapi disebutkan bahwa Terah itu memperanakan Abram, Nahor, dan Haran, saudara. Jadi Abram itu adalah anaknya dari Terah. Saudara, kalau kita melihat silsilah jauh ke atas ya, dari Terah itu nantinya sampainya nenek moyangnya itu adalah Sem, anaknya Nuh. Kita tahu bahwa Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem ini yang ada menjadi bapak moyangnya dari Terah, yang nanti menurunkan Abram atau Abraham, saudara. Nah, mereka itu, saudara, tinggalnya di Ur Kasdim. Nah, waktu di Ur Kasdim itu, Abram itu married dengan Sarai, Haran itu meninggal di tanah itu. Kemudian ada saudaranya lagi, Nahor namanya, itu kawin dengan anaknya Haran, yaitu Milka. Saudara, suatu saat mereka itu pergi ya, saudara, dari Ur Kasdim itu ke Haran. Siapa yang pergi itu? Itu Terah ya, bapaknya Abram sendiri, Sarai, dan juga Lot keponakannya. Lot itu anaknya Haran ya, saudara, itu keponakannya, pergi dari Ur Kasdim ke Haran. Kemudian mereka bertinggal di situ, dan suatu saat Terah itu kemudian meninggal di Haran, saudara. Itulah sekelumit cerita tentang asal-usul Abram, atau nanti dikenal dengan Abraham. Kita sekarang akan masuk mengenai janji itu, saudara, yang akan dinyatakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, saya bacakan dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi boleh tampilkan lagi ayat tadi yang Kejadian 12 ayat 1-nya ya. Jadi dari firman ini, saudara ya, sebenarnya janji itu mulai berlakunya yang dinyatakannya itu yang di ayat 2 sama 3 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Itu janjinya ya, bangsa yang besar. Waktu itu mereka memang nggak punya anak, belum punya anak ya. Selain menjadikan bangsa yang besar, dia akan memberkati. Itulah janji Allah kepada Abraham ya. Membuat namanya masyhur, menjadi berkat, dan menjadi berkat di muka bumi. Seperti itu. Keturunannya akan menjadi berkat di muka bumi.
Itu janji yang luar biasa besar sebenarnya. Tapi kita lihat dulu ada sedikit pelajaran di ayat 1-nya, saudara. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara, di Kejadian 1 ini, itu Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, kapan dia berfirman? Kalau kita lihat ayat sebelumnya di Kejadian 11, ayat terakhirnya itu disebutkan bahwa Terah itu mati, saudara. Terah itu meninggal. Setelah Terah meninggal, baru ayat itu muncul. Ayat Kejadian 12 ayat 1 ya. Jadi saudara, ini menyatakan bahwa Abraham itu memasuki suatu babak baru dalam kehidupannya. Setelah Terah meninggal, Allah berfirman kepada Abraham. Dan dia bilang, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu. Ini bicara, saudara, sebelum dia mendapat janji itu, Tuhan mau dia tinggalin negerinya, dia tinggalin sanak saudaranya, dia tinggalin rumah ayahnya. Ini bicara juga seperti Tuhan nyatakan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu kan kalau di bahasa ininya eksklesia, saudara. Orang yang dipanggil keluar. Kita harus dipanggil keluar, saudara. Kita menerima Tuhan Yesus, kita harus keluar dari hal-hal yang lama, saudara. Kita harus keluar dari hal-hal yang jahat. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan anak yang terang. Inilah kita sebenarnya gereja. Nah, Tuhan menyatakan hal yang sama kepada Abraham, ya. Hal yang sama. Kamu keluar dari situ. Kenapa, saudara? Karena ternyata Terah itu juga orang penyembah berhala, saudara. Terah itu bahkan disebutkan dia pembuat idol, dia pembuat berhala. Tuhan tuh nggak mau, ya. Maksudnya kalau kita ini udah berurusan Tuhan, masih dengan berurusan dengan lama. Seperti itu, ya. Makanya Tuhan setelah Terah mati, kamu tinggalin semua. Hal-hal yang mungkin bisa memengaruhi dia, ya. Tentang idol, tentang berhala-berhala itu kamu harus tinggalin semua, ya. Yang lama kamu harus buang semua, baru benar-benar ikut akan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi itu ada satu pelajaran sendiri, ya, saudara, yang bagus, ya. Jadi janji Tuhan akan dinyatakan seperti juga kepada kita, ya, janji keselamatan, ya, janji pemeliharaan. Asal memang kita benar-benar mengalami pertobatan, keluar dari hal lama, kita mau meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang lama, meninggalkan segala dosa. Seperti itu juga dinyatakan kepada Abraham. Nah, janji itu sendiri dinyatakan di ayat 2-3, yaitu apa? Aku akan memberkati engkau, seperti itu, ya. Dan keturunanmu akan banyak sekali, saudara. Nah, itu yang sebenarnya janji Allah kepada Abraham. Sepertinya ya kayaknya simpel gitu, saudaranya. Saya berkati kamu, keturunanmu akan banyak, seluruh keturunanmu akan menjadi berkat di muka bumi ini. Tetapi Tuhan tuh mau nyatakan selanjutnya betapa pentingnya janji ini, karena janji ini akan berlaku bukan buat diri Abraham sendiri dan keturunannya sampai bangsa Israel, tapi sampai ke kita, sampai ke kekekalan, saudara. Janji ini luar biasa, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, kita akan melihat janji ini diulangi di berbagai tempat, saudara, di berbagai kitab, ya. Saya kategorikan ada janjinya sebenarnya ada 3 hal, saudara. Janji mengenai tanah, janji mengenai keturunan, janji tentang berkat, ya, saudara. Itu cuma 3 hal itu yang dinyatakan kepada Abraham, ya. Sekali lagi mengenai tanah yang akan mereka miliki, keturunannya yang akan banyak sekali, dan berkatnya juga yang akan sampai ke muka bumi ini. Nah, sekarang kita buka di Kejadian 13 ayat 14-17. Nah, ini sekarang bicara tentang janji Allah sama, tetapi ditambahkan mengenai tanah, saudara. Kita lihat, ya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu juga akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi suatu hari Tuhan minta Abraham tuh berdiri, pandang sekelilingmu, utara, selatan, barat ya, pandang. Nah, itulah negeri yang akan kuberikan, ya. Seperti itu. Dan keturunanmu akan seperti apa? Debu banyaknya, saudara. Saudara, debu itu gimana ngitungnya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi pasti banyak sekali ya, sampai partikel-partikelnya itu. Itu yang dijanjikan Tuhan, saudara. Jadi janjinya itu, dia lihat sekelilingnya, ya, mau mana aja dilihat, itu akan menjadi milikmu, dan keturunanmu juga akan seperti debu banyaknya. Itu janji yang luar biasa, saudara. Dan itu diberikan kepada Abraham, dinyatakan lagi setelah di Kejadian 12 tadi, saudara. Nah, kita beranjak lagi, kita lihat Tuhan kasih janji lagi ya, diingatkan lagi di Kejadian 15, 5-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, sebelumnya Tuhan sudah bilang apa? Keturunanmu akan seperti debu banyak. Sekarang Tuhan bilang lagi kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Saudara, banyak sekali pasti ya kalau bintang-bintang. Nah, zaman dulu itu belum ada polusi kayak sekarang, saudara. Jadi saya percaya langit itu sangat biru gitu ya, istilahnya bintang-bintang tuh begitu banyak yang bisa dilihat, saudara ya. Dan bilang firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bayangin. Jadi kita lihat tahu tadi seperti debu banyaknya, seperti bintang di langit itu banyaknya keturunannya. Saat itu Abraham belum punya anak, saudara. Nah, ayat 6 ini penting, saudara. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, saudara. Ayat 6 ini ayat yang sebenarnya nantinya akan menjadi inti dari pengajaran perjanjian baru, saudara. Bahwa kita tuh diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita hebat, bukan kita sempurna, tapi hanya semata karena kasih karunia. Nah, waktu itu dinyatakan janji itu, Abraham percaya. Karena dia tuh udah tua, saudara ya, udah sangat tua sekali. Dan dia juga bukan orang sempurna ya, tapi dia percaya akan janji Tuhan. Bayangin, dia nggak punya anak, Tuhan bilang, keturunanmu akan seperti debu banyaknya, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, banyak sekali. Tapi dia percaya, saudara, dan dinyatakan bahwa Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham itu sebagai kebenaran. Itu statement yang luar biasa, saudara. Karena statement itu akan melampaui zaman sampai zamannya gereja, saudara, sampai perjanjian baru, yang merupakan inti dari pengajaran keselamatan ya. Kita selamat karena kita percaya, bukan karena perbuatan. Nah, itu bayangin di zaman 4.000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menyatakan tentang hal ini kepada Abraham ya. Nah, kita lihat lagi di Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Nah, saudara, saya bacakan dulu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yaitu tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Sekarang lebih spesifik lagi, saudara, tadi tentang keturunan, ada berkat, ada tanah. Nah, tanahnya itu lebih spesifik lagi dinyatakan di tempat-tempat tadi, suku-suku tadi ya, orang Yebus, orang Gergasi, orang Kanaan, itu semua akan diduduki, saudara. Jadi sekarang Tuhan menyatakan tentang tanah yang akan diduduki itu ya, yang akan menjadi milik Abraham itu lebih spesifik lagi tempatnya di mana, saudara. Nanti kita akan lihat tempatnya itu seberapa luas sih ya, saudara. Nah, kita lihat lagi di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Saudara mungkin dengar ini, wah ini janjinya kok diulang-ulang terus ya. Maksudnya seperti bosen ini. Tapi saudara,
ini adalah janji Allah yang ada apanya, ada rahasianya, ada maksudnya, Saudara. Nah, sebelumnya ada Kejadian 17 ayat 1 sampai 9 itu tentang janji keturunan dan tanah kembali dinyatakan kepada Abraham. Saya skip karena itu cukup panjang, tapi Tuhan mengulangi lagi janjinya sebenarnya tentang janji keturunan yang banyak dan mengenai tanah yang akan diduduki. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 ini. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Ya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, kita balik lagi Kejadian 22 ayat 16 tadi. Nah, ini ada yang penting, Saudara. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, Saudara, Tuhan ternyata menyertai ya janji ini dengan apa? Sumpah, Saudara. Demi dirinya sendiri. Itu luar biasa, Saudara ya. Allah itu nggak perlu bersumpah ya. Tapi dia bersumpah demi dirinya artinya apa? Dia mau pastikan sekali ya. Ini sebenarnya untuk meyakinkan kita ya. Bahwa janjinya itu pasti digenapi, Saudara. Tadi lagi tambah lagi, Saudara. Keturunannya seperti debu banyaknya, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut lagi. Jadi memang Tuhan janjikannya, Abraham tidak punya anak, Saudara. Tapi dia janjikan itu. Bayangkan ya, mungkin Abraham berpikir ya punya satu anaknya cukup lah, punya dua anak cukup. Ini sampai terus keturunannya sampai luar biasa banyaknya, itu betapa luar biasanya janjinya itu. Dan seterusnya, Saudara, nah, kalau kita terus berlanjut ya, Tuhan tuh mengulangi lagi, ada di dalam kisah tentang Ishak dan Yakub, Saudara. Kalau di Ishak itu di Kejadian 26 ayat 2 sampai 4, saya nggak ada di slide ya, tapi itu saya statement di sini bahwa itu adalah janji berkat, janji tanah, dan janji keturunan. Ishak Kejadian 26 ayat 24 itu janji berkat dan keturunan lagi, Tuhan nyatakan kepada Tuhan nyatakan lagi kepada Ishak. Nah, kepada Yakub, Yakub tuh anaknya Ishak ya. Ishak tuh anaknya nanti Abraham ya. Yakub itu ada di Kejadian 28, dijanjikan lagi, diingatkan lagi ada janji mengenai tanah, janji keturunan, dan janji berkat. Kemudian di kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yosua, Nehemia, di Yesaya, Mazmur, dan banyak lagi ya, Saudara. Sampai di Perjanjian Baru, janji itu terus diulangi, Saudara. Jadi ini nggak sembarangan, Saudara. Kenapa, Saudara, begitu banyak janji Allah, terus harus diulangi-ulangi lagi? Karena ini mau diingatkan juga ya, ini janji yang spesial, Saudara. Ya. Janji ini bukan untuk Abraham saja, dan keturunannya habis itu adalah Ishak dan Yakub dan bangsa Israel. Tapi janji ini adalah buat kita semua yang di zaman gereja ini, buat gerejanya, sampai pada kekekalan, Saudara. Jadi itu Tuhan tuh menyatakan janji ini bukan sembarang janji istilahnya. Walaupun Tuhan itu kalau berjanji pasti digenapi, Saudara. Nggak mungkin enggak. Tapi dia itu mau menyatakan berulang-ulang, Saudara. Karena yaitu pertama, ini adalah dia mau kasih tahu bahwa ini janji yang spesial. Yang kedua, karena janji ini disertai sumpah, Saudara. Ya, nanti kita akan belajar tentang sumpah. Dan diperhitungkannya kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Ini yang penting sekali, Saudara. Dan yang ketiga, janji itu diulang-ulang supaya bangsa keturunan dari Abraham sampai bangsa Israel sampai gerejanya itu sungguh-sungguh percaya ya. Karena kalau kita dengarkan firman berulang-ulang, Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dari firman Allah. Jadi itu mengajarkan kita juga bahwa kita harus berulang-ulang mendengar firman Allah nanti supaya timbul iman itu, Saudara. Nah, itu ketiga hal itu mengapa begitu banyak janji Allah ya yang diulangi kepada Abraham ini, Saudara. Nah, sekarang saya akan
masuk kepada sumpah dan diperhitungannya kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Nah, sumpah itu, saudara, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu definisinya adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi kepada Tuhan atau seorang yang dianggap suci. Itu sumpah, saudara. Dan pernyataan yang disertai dengan tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Itu definisi dari sumpah. Biasanya di mana? Waktu di pengadilan, saudara, orang harus disumpah dulu. Istilahnya harus bicara dengan benar. Nggak boleh bohong. Dan kalau itu ada konsekuensinya ya. Kalau dia tidak jujur atau berbohong. Dan itulah yang dinyatakan atau yang kita biasa lihat di pengadilan ya. Ada sumpah seperti itu. Dan biasanya sumpahnya itu atas nama Tuhan atau di atas kitab suci ya, di atas kepalanya itu, supaya dia nanti waktu dia melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu itu diharapkan dia itu berkata benar, saudara. Nah, kita lihat sekarang di Ibrani 6 ayat 13 sampai 14. Tadi kita lihat di kejadian tadi Allah itu bersumpah demi dirinya. Nah, di perjanjian baru ini diterangkan, saudara, sesungguhnya apa yang terjadi. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Memang nggak ada lebih yang tinggi daripada Tuhan, saudara. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau dia bersumpah, dia harus bersumpah demi dirinya sendiri. Nggak ada yang mungkin orang yang lebih tinggi seperti itu ya. Makanya dia bilang bersumpah demi dirinya sendiri. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan engkau membuat engkau sangat banyak, saudara. Jadi, tentang berkat, berlimpah-limpah, dan membuat engkau sangat banyak. Ini dinyatakan sebagai intisari dan janji Allah kepada Abraham, saudara. Jadi, Allah itu bersumpah demi dirinya, saudara. Supaya apa? Karena Tuhan itu nggak perlu bersumpah, saudara. Karena setiap perkataan itu janjinya itu adalah suatu kebenaran dan pasti digenapi. Dia nggak perlu bersumpah. Dia melakukan itu sebenarnya untuk kita, untuk kepentingan kita. Supaya kita mempunyai kepastian akan setiap janjinya dan bisa memperoleh apa yang kita harapkan, saudara. Nah, kita lihat di Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Ini maksudnya Tuhan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi tadi kan saya bilang, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji. Pasti yang berhak menerima janji itu Abraham. Juga kita, saudara, karena kita tuh keturunan Abraham, berhak menerima janji itu. Tuhan itu mengikat dirinya dengan sumpah, supaya kita lebih yakin lagi, ya, patut kita menerima itu. Supaya di ayat 18, dua kenyataan tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Dua kenyataan itu, saudara, itu apa? Janji dan sumpahnya ya. Itu suatu hal yang kuat sekali. Nggak mungkin Allah berdusta. Kita yang mencari perlindungan, selanjutnya ayatnya, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Seperti itu. Jadi kita boleh dorongan karena sumpah dan janji itu untuk meraih apa yang kita harapkan, apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita punya suatu kepastian yang luar biasa gitu, saudara. Ini karena Tuhan udah pakai sumpah juga gitu ya. Dan kalau Tuhan nggak pakai sumpah aja pasti digenapi, ini apalagi pakai sumpah, saudara. Itu luar biasa. Nah, sekarang tentang kepercayaan, saudara. Kita buka di Roma 4 ayat 1 sampai 3. Saudara, Abraham itu memperoleh apa yang dijanjikannya bukan karena perbuatan atau karena dia baik atau dia sempurna. Tapi kita baca dulu di Roma 4, 1 sampai 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, saudara, ini dengan jelas
bukan karena perbuatan dia ya, bukan karena dia baik, dia sempurna. Abraham itu punya kelemahan-kelemahan juga, saudara ya. Kalau kita baca di Alkitab ya, dia waktu itu juga udah sangat tua. Dia nggak punya apa-apa yang dia bisa eh, membuat janji itu, ya ini buat saya gitu. Tapi dia percaya janji itu memang untuk dia gitu. Dan dia percaya dia akan terima. Tuhan itu perhitungan itu sebagai kebenaran. Makanya itulah yang menjadi dasar dari perjanjian baru, saudara. Kita tuh percaya sama Tuhan. Kita sebenarnya apapun kebaikan kita ya, oh, kita tuh nggak sempurna, kita banyak dosanya. Kok Tuhan mau kasih kita ya? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Itu terjadi, saudara. Dan akhirnya apa? Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan perhitungan sebagai kebenaran, kita dibenarkan, maka kita diselamatkan, saudara. Jadi itu sudah dinyatakan dulu kepada Abraham 4.000 tahun yang lalu, saudara. Kita lihat di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap ya, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi dari janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percaya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah janjikan. Saudara, Abraham ini tidak ada dasar untuk dia berharap nggak punya, dia udah tua, udah hampir 100 tahun, gimana caranya punya anak, udah nggak mungkin lah. Ini Tuhan kok menjanjikan aku keturunan yang banyak. Anak aja dia nggak punya, saudara ya. Jadi dia nggak ada dasar sama sekali untuk berharap. Tetapi dia percaya, saudara. Waktu dia percaya, malah diperkuat keyakinannya, imannya makin tumbuh. Sepertinya itu kalau zaman sekarang, saudara ya, ada orang tua yang bilang saya akan punya anak gitu. Nggak ada yang akan percaya, saudara. Udah umur 100 tahun, hampir 100 tahun nih. Saya akan punya anak. Sarai juga udah umur berapa? Udah 90, saudara. Nggak mungkin lah gitu. Tetapi Abraham tetap percaya loh. Nah, itu yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenarannya. Itulah yang makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Bukan hanya buat Kristen aja ya sebenarnya. Di agama lain, agama Islam, agama Yahudi, Abraham itu memang diakui sebagai bapaknya. Nah, disebut makanya bapak orang percaya, saudara. Yang ini menjadi tentang pelajaran tentang diperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran itu adalah akar atau inti dari pengajaran di perjanjian baru, saudara. Jadi itulah tentang kepercayaan ya. Makanya di janji Allah itu ada sumpah, saudara, dan janjinya itu janji yang diberikan kepada Abraham karena dia percaya, bukan karena dia hebat, sempurna, atau melakukan segala sesuatu supaya janji itu tergenapi, tapi hanya karena dia percaya. Itu message yang penting yang sebenarnya sama dengan message yang menjadi inti dari pengajaran di perjanjian baru, saudara. Nah, sekarang kita lihat ya, pengenapan dan janji Allah kepada Abraham ini sampai di mana, saudara? Tuhan itu kan udah berjanji berkali-kali, saudara. Ini pengenapannya seperti apa? Nah, saya mau katakan ya, janji Allah ini kan janji yang luar biasa besar, spesial ya. Itu terus berlangsung ya, saudara. Tidak berhenti sampai di perjanjian lama saja. Tidak berhenti sampai Abraham, ya, tetapi akan terus berlangsung secara progresif sampai pada kehidupan kekal nanti, saudara. Nanti kita lihat ya. Dan kita melihat bahwa berjanji ini bukan hanya menyangkut masalah jasmani, saudara, berkat-berkat jasmani, tetapi ini juga menyangkut tentang berkat rohani juga. Nah, sekarang kita lihat yang pertama penggenapan janji Allah pada Abraham ini mengenai tanah. Jadi Tuhan kan katakan ini adalah tanah yang diduduki ya, dia kasih luasnya seperti apa. Waktu itu Abraham berdiri, dia pandang, ini milikmu semua ini, kata Tuhan. Tapi kita belajar ya saudara, selanjutnya dari Abraham itu kan punya anak Ishak. Ishak itu punya anak Yakub. Yakub itu yang menurunkan ke-12 suku Israel atau bangsa Israel sampai akhirnya
mereka pindah dari mana Mesir mau ke tanah Kanan dipimpin oleh Musa ya. Dan akhirnya Yosua yang berhasil memasuki tanah Kanaan itu, kita belajar di Alkitab ya, dan tertulis bahwa dia mengalahkan musuh-musuh, menduduki tanah Kanaan dan membagikan daerah yang telah dikalahkan itu kepada suku-suku Israel sebagai tanah warisannya, seperti itu, tanah pusaka buat mereka. Jadi dibagi-bagikan. Nah, itu berhasil, Saudara. Di Yosua 11 ayat 23 kita bisa lihat ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Jadi Yosua merebut seluruh negeri ya sesuai dengan difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel ya, suku-suku itu menjadi milik pusaka mereka. Menurut pembagian suku mereka, lalu amanah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi dikatakan sini merebut seluruh negeri itu. Tetapi kalau kita baca di Yosua 13, sebenarnya masih ada daerah yang belum diduduki. Jadi Tuhan perlihatkan kepada Abraham itu sangat luas. Yang diduduki oleh Yosua itu masih sebagiannya, belum semuanya. Dan Tuhan mau setelah Yosua mati, orang Israel terus duduki lagi. Apa yang telah aku janjikan padamu, duduki lagi. Ya, taklukkan itu. Ada bangsa-bangsa lain yang belum ditaklukkan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu memang kasih janjinya kalau mereka maju berperang, ya, menduduki pasti menang. Tapi kalau kita baca di Yosua, di akhir dari kitab Yosua sampai di kitab Hakim-Hakim, ya, itu tidak terjadi, Saudara. Karena apa? Bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan. Tuhan suruh ya, kamu jangan sama bangsa lain itu apa istilahnya kalau ketemu tumpas habis, jangan bergaul, jangan menyembah Allah-Allah mereka. Tapi itu yang terjadi. Mereka berontak kepada Tuhan, ya. Akhirnya mereka juga kalah, tidak berhasil menduduki apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, terus berlanjut dari kitab Hakim-Hakim, ada namanya zaman Hakim-Hakim, zaman raja-raja, sampai akhirnya kerajaan Israel itu pecah ya, Saudara, menjadi kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan, diserang oleh bangsa Asyur sama bangsa Babel. Mereka mengalami pembuangan, Saudara, dan akhirnya dikembalikan lagi kepada dari pembuangan, dibangun lagi bangsa itu, tetapi juga terus dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Terakhir sampai zaman Tuhan Yesus itu sampai masih di bawah jajahan dari bangsa Romawi, Saudara. Dan sampai akhirnya tahun 70 itu Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem, bait Allah dihancurkan semua. Dan saat itu ya Saudara, karena sebenarnya itu pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan ya Saudara. Sepertinya janji itu tidak tergenapi Saudara. Dan kita lihat setelah tahun 70 itu bangsa Israel itu kayak hilang Saudara. Suku-suku terpecah kemana seluruh dunia. Sepertinya bangsa yang tadinya luar biasa besar ya Saudara, yang Tuhan janjikan, yang Yosua udah menang ya, setiap kali perang menang, tapi kok habis ya, benar-benar kayak habis. Ini sesuatu yang wah, waktu saya baca, ini Tuhan, padahal engkau janji loh kepada Abraham ya, mereka akan menduduki. Tapi kenyataannya bangsa Israel ini habis. Dan hanya sedikit yang tinggal masih di tempat aslinya itu di daerah Israel sana. Tetapi Saudara, sekali lagi janji ini adalah janji yang luar biasa. Dan Tuhan mengikat janji ini dengan sumpahnya sendiri. Walaupun orang Israel itu berontak, Saudara, Tuhan tetap mengingat janjinya itu. Dan apa yang terjadi, Saudara? Tahun 1917 Israel mendapat tanah dari kerajaan Inggris yang menang perang. Itu di akhir dari 1917 itu sampai 1918 itu kan perang dunia pertama, Saudara. Itu Inggris menang terhadap kekaisaran dari Ottoman di Turki ya.
Jadi mereka menang, mereka kasih tanah kepada bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi itu tinggalnya sebenarnya di daerah Palestina. Nah, Palestina itu adalah salah satu daerah under atau di bawah suatu daerah yang di bawah dari kekuasaan Ottoman Turki itu, sudah kekaisaran Ottoman Turki itu. Tetapi karena mereka kalah, jadi tanah itu bisa diambil, diberikanlah kepada Israel, sudah. Secara ajaib, sudah. Hampir 2000 tahun kemudian, loh, kok muncul gini, kok bisa ada lagi? Inggris memberikan tanah kepada bangsa Israel, sudah. Ini kan ajaib, sudah. Terus berlanjut lagi sampai tahun 1948. Tahun 1948 kita tahu bahwa Israel itu merdeka, ya, mendapat kemerdekaan. Ini juga, waduh, makin berkembang lagi, ya, merdeka seperti itu, saudara. Jadi bangsa Israel ya sampai sekarang ini itu karena perbuatan Tuhan, saudara, secara ajaib, ya. Jadi bayangkan, ya, dari bangsa yang kita anggap itu udah hilang, saudara, tahu-tahu muncul kembali setelah hampir 2000 tahun lagi. Nah, saudara bayangkan, ya, kita pernah belajar di SD dulu, SMP, ada kerajaan Majapahit, ya. Kita tahu kan akhirnya kerajaan Majapahit runtuh gitu, ya. Tapi suatu saat tahun 2022 ini muncullah kerajaan Majapahit lagi. Gitu. Itu kan pada kaget semua, ya. Dan seluruh dunia pasti kaget, ya. Kok 1917 Israel bisa muncul lagi? Tahun 48 dapat kemerdekaannya, dan akibat merdeka itu, ya, bangsa Arab tuh pada kesel, pada akhirnya berperang lah, malah Israel menduduki lagi tanah Palestina lebih luas lagi, dapat daerah lebih luas lagi. Jadi Allah mulai menggenapi lagi, saudara. Tidak akan seperti kita anggap, wah nih, udah nggak mungkin lah. Ini bangsa Israel udah hilang dari muka bumi. Itu bisa dimunculkan secara ajaib, saudara. Sampai sekarang ini bangsa Israel itu berdiri. Nah, kalau kita melihat wilayah yang dikuasai bangsa Israel saat ini, kembali, saudara, itu belum seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Saudara mau tahu seluas apa sih yang Tuhan janjikan, ya? Nah, kalau kita bicara itu sebenarnya waktu Tuhan janjikan kepada Abraham itu luasnya itu dari sampai di ke Libanon, itu dari selatan utara, kemudian dari laut Mediterania sampai Sungai Efrat atau barat timur. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau saya mau jelaskan lagi, itu Israel sekarang yang ada, itu ditambah wilayah yang diduduki Palestina, itu dapat lagi plus sebagian wilayah Mesir dan Syria, plus lagi sebagian di Yordania, plus lagi sebagian wilayah Saudi, Arabia, dan cukup luas, saudara, daerah yang dijanjikan kepada Abraham ini. Nah, tapi saya percaya, ya, Tuhan tuh bisa memunculkan lagi bangsa yang sepertinya sudah hilang 2000 tahun lagi, kok bisa muncul, ya. Tuhan pasti menggenapi janjinya, saudara, apa yang dijanjikan pada Abraham itu, sampai Israel itu menduduki semua yang tadi yang saya sebutkan, ya. Sampai sebagian Saudi Arabia dan Irak. Itu luas banget, saudara. Dan itu akan kita lihat, ya, penggenapannya di akhir zaman dan juga ketika Tuhan meminta sebagai raja di bumi di kerajaan 1000 tahun, saudara. Nah, itu secara jasmaninya, ya, apa yang terjadi itu akan pasti digenapi. Nah, secara rohaninya, saudara, nah kita ini, saudara, sebagai gereja Tuhan yang dipanggil untuk menjadi berkat di muka bumi ini, kita ini kan tahu, ya, saudara, bahwa dunia ini dikuasai siapa? Oleh kuasa kegelapan, kuasa jahat. Mereka yang memiliki daerah-daerah atau tanah-tanah di seluruh muka bumi. Nah, kita makanya percaya kepada Tuhan. Tuhan jadikan kita, berikan kuasa untuk mengalahkan mereka, untuk menduduki tanah-tanah mereka. Nah, ini contohnya yang simpel itu gimana, ya? Saya pernah ada doa keliling juga, ada juga hamba Tuhan, teman saya juga, mereka melakukan doa keliling, contohnya ini, saudara, ya. Jadi suatu daerah, mereka doa keliling, ya, ditengking semua kuasa kegelapan, supaya orang banyak bertobat, gitu, saudara. Itu benar terjadi, saudara. Jadi daerah itu sebenarnya daerahnya kuasa kegelapan, kan, saudara. Nah, dengan ada orang-orang percaya yang berkeliling terus didoakan, banyak orang yang akhirnya bertobat, daerah itu dimenangkan buat Tuhan. Itulah maksudnya tanah kita sebagai orang
zaman gereja ini menduduki tanah yang dijanjikan itu ya seperti itu, saudara. Jadi ada banyak area-area kehidupan kita juga Tuhan mau kita mendudukinya seperti itu ya, karena kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Itu secara rohaninya, saudara. Nah, sekarang kita bicara tentang keturunan, saudara. Apa janjinya itu? Nah, janji kepada Abraham sudah digenapi. Ya, dia punya keturunan siapa? Ishak ya. Kalau Ismail dia memang dipunya dari hambanya yaitu, tetapi yang Tuhan pilih itu sebenarnya Ishak. Dan itu digenapi sudah. Sampai akhirnya Ishak punya anak Yakub, Yakub bangsa Israel. Nah, tetapi kalau kita hitung terus, ya Tuhan tuh kan janjikan seperti debu di tanah, pasir di laut, bintang di langit, itu banyak sekali. Nah, sekarang kalau kita hitung bangsa Israel itu penduduknya sekitar 8,9 juta, ya 8,9 juta ya kira-kira. Nah, itu memang belum termasuk penduduk yang di luar negeri ya. Nah, di dunia ini sekarang jumlah penduduknya 7,9 miliar orang. Kalau lihat perbandingan ya masih sedikit, saudara. Tetapi ya, saudara, kita harus tahu bahwa keturunan Abraham itu bukan hanya bangsa Israel. Kita juga keturunan Abraham. Itu dinyatakan di Galatia 3 ayat 29. Ya, jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, saudara. Nah, saudara, juga ayat 3 ayat 7-nya, kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman ya, kita hidup dari iman, kita percaya kepada Tuhan. Mereka juga anak-anak Abraham, saudara. Jadi kita ini adalah keturunan Abraham. Kalau ditambah lagi, saudara, berapa orang percaya kita yang orang Kristen ini? Itu ya banyak sekali, beratus-ratus juta, saudara. Mungkin 1 M, saudara ya. Jadi kalau dihitung ya banyaknya bisa seperti bintang di langit itu ya, saudara. Banyak sekali, saudara. Itu digenapi, saudara, tentang keturunan apa yang Tuhan janjikan tentang keturunan, saudara. Jadi, nah, sampai di Wahyu 21 juga, saudara. Sampai di kekalan ya, kita lihat. Dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ini pintu-pintu gerbang di mana, saudara? Ini pintu-pintu gerbang di Yerusalem baru. Adanya di mana? Itu setelah ada di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru. Itu sudah zaman kekekalan ya, kita doa bersama Tuhan. Itu masih disebutkan lagi di pintu gerbangnya 12 suku Israel. Itu adalah keturunan Abraham. Jadi itu sampai kekekalan, saudara. Keturunan itu benar. Dari Abraham yang nggak punya anak sampai nama ke-12 suku keturunan itu ada di Yerusalem baru. Jadi saudara, itulah janji Tuhan tentang keturunan. Sekarang kita sambung lagi dengan janji tentang berkat. Nah, saudara, tadi di Kejadian 12 ayat 3 itu dibilang semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kalau kita lihat secara jasmaninya, saudara, memang Tuhan membuat Abraham itu diberkati luar biasa. Kaya raya dia. Yakub, Yusuf, ya, Ishak juga, sampai bangsa Israel, Salomo itu, mereka luar biasa ya, diberkati ya. Dan bangsa ini, saudara, setelah muncul lagi setelah 2000 tahun, bangsa Israel sekarang, itu dikenal lebih bangsa yang pintar. Saudara. Banyak peraih Nobel itu dari kalangan bangsa Yahudi. Saudara. Mereka unggul di dalam teknologi, ya, mereka unggul di dalam medical, mereka unggul di pertanian, militernya juga. Gitu. Jadi Tuhan tuh menyatakan berkatnya memang terjadi, saudara. Tuhan menyatakan kepada Abraham dengan sumpah itu pasti terjadi. Bangsa Israel, bayangkan, itu bangsa yang kecil sebenarnya, saudara. Tapi menjadi berkat di muka bumi dengan apa? Teknologi mereka dengan pengetahuan. Belum lagi apa? Mereka yang menguasai keuangan, saudara, di Wall Street, di mana-mana, mereka itu yang menguasai. Ya. Satu lagi yang ilmuwan terkenal, Einstein itu dari bangsa Yahudi. Saudara. Banyak lagi ilmuwan yang luar biasa itu dari bangsa itu. Terbukti, saudara ya. Jadi berkat Tuhan tuh dinyatakan benar-benar ya. Secara nggak usah kita lihat, ini secara mata aja memandang, dari kita baca sejarah aja sudah terbukti bahwa memang benar-benar janji ini digenapi. Saudara. Nah, kalau buat kita apa? Kita lihat Galatia 3 ayat 16. Ya.
secara rohani ya. Adapun pada Abraham diucapkan janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah dimaksud ke banyak orang, tapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi janji itu bukan untuk keturunan, tapi satu keturunan yaitu Kristus. Nah, saudara kita orang yang percaya ini, kita sudah menerima Kristus, kita menjadi orang yang diberkati. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu janjinya sama Tuhan ya. Jadi bukan berhenti sampai bangsa Israel, itu sampai kepada zaman gereja, sampai kepada kita ya. Kita menjadi berkat karena Kristus, saudara. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali kepada Galatia 3 ayat 29. Jadi saudara, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara harus pastikan sekarang ini, kita mendengar firman ini, kita ini berhak menerima janji Allah. Kita ini adalah pewaris dari janji Allah itu. Ini adalah kasih karunia, saudara. Kita hanya bisa dapat itu seperti Abraham, hanya karena percaya, hanya karena dengan iman, saudara. Jadi kita sekarang ini punya keyakinan yang lebih pasti akan janji Allah. Dan janji Allah itu telah disertai dengan sumpah, saudara. Dan pasti akan digenapi. Saudara, kalau enggak, ini lihat aja apa terjadi dengan Israel. Benar-benar diberkati mereka ya. Lihat aja, keturunannya makan banyak sekali. Ya. Dan kita akan melihat ya, kita akan menduduki daerah kehidupan kita yang dijajah iblis ya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, ya skilling kita, anak-anak sel group kita. Kita yang akan menduduki dan akan menang. Nah, kemudian saudara, ada yang membuat janji ini tidak dapat digenapi, saudara. Seperti bangsa Israel tadi kan, dia memberontak kepada Israel, malah bergaul dengan bangsa lain, sehingga tidak dapat menduduki seluruh daerah yang telah dijanjikan. Tetapi, saudara, itu kalau kita memberontak, kita nggak percaya, itu janji itu tidak bisa Tuhan berlaku ya. Makanya kita harus percaya benar-benar, mengandalkan Tuhan, tidak memakai kekuatan sendiri. Saudara, ingat saudara, Abraham itu adalah sama seperti kita semuanya. Dia nggak punya dasar, wah saya nih layak menerima janji ini. Enggak. Dia cuma percaya, maka janji itu diberikan pada dia. Kita juga ini, kita tuh nggak layak sama sekali, saudara. Kita nggak punya kelebihan apa-apa, tapi kita dari firman itu saudara, diberikan juga janji yang sama. Bayangin saudara berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, ini janji untukmu, nak. Ya, inilah janji. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu banyak. Aku akan memberikan kamu di daerah yang kau akan kuasai. Seperti itu, saudara. Jadi, luar biasa sekali ya. Jadi, saudara, saya percaya anak-anak kita juga akan diberkati. Anak-anak rohani kita, keturunan rohani kita juga akan diberkati ya. Dan semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan yang membagikan janjinya kepada kita semua dengan cuma-cuma dengan karena kasih karunia, saudara. Betapa kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya, saudara. Baik, saudara, itu firman Tuhan yang telah saya sampaikan.